Halo Ndro, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas perjalanan Lintian Putra Lindong yang serangkum dari novelnya. Berdasarkan kisahnya, langsung saja kita ke spoilernya. Setelah mengetahui kondisi tubuh Lintian, semua orang dari Sekte Langit sangat terkejut. Ini adalah tubuh legendaris yang belum pernah mereka jumpai. Lantas Bing Ye bertanya lebih dalam lagi tentang asal-usul dari Lintian. Pada akhirnya Bing Min menceritakan kalau Lintian bukanlah cucu kandungnya. Ia adalah anak angkat dari Peri Kier. Bing Min menceritakan tentang Lintian yang diasuh oleh harimau putih sejak ia kecil. Hal ini pun menarik perhatian orang-orang dari Sekte Langit. Mereka sangat yakin kalau harimau itu telah menembus tahap abadi. Walaupun Lintian bukan cucu kandung dari Bing Min, Bing Ye tetap menganggapnya sebagai cucunya sendiri. Setelah mengetahui semuanya, Bing Ye dan bawahannya bersumpah untuk menjaga rahasia Lintian. Adik, bagaimana jika kamu memindahkan sektemu ke Sekte Langit kita? Kulihat muridmu di sini tidak kalah dengan murid kami di Sekte Langit. Bing Ye bertanya pada adiknya. Jika leluhur ingin kami pindah, itu juga merupakan keberuntungan bagi kami, jawab Bing Xian dan para tetua lain. Mereka sangat tahu bahwa leluhurnya ingin sekali kembali ke Sekte Langit dan mereka semua adalah orang-orang yang akan selalu ikut kemanapun leluhur Bing Min pergi. Baiklah kalau begitu, keponakanku, aku akan menyerahkan semuanya padamu dan anakku Bing Yang, ucap Bing Ye lagi. Kemudian tentang anak itu, ia sangat kuat dalam kultivasi, tapi juga berbakat dalam alkimia, arai, jimat, dan bahkan pemurnian. Setidaknya kita harus mengurangi atau mengajarkan salah satu di antara itu semua kepadanya, karena itu tidak baik untuk dia mempelajari semuanya, jelas Bing Ye pada adiknya. Kakak memang benar, tapi aku juga bingung dengan semua itu. Bing Min menghela nafasnya. Bibi, bagaimana jika Lintian belajar arai saja padaku dan aku akan mengajarinya dengan baik? Ia bisa membuat arai ruang seperti itu. Berarti setidaknya Lintian berada di tingkat 4 atau 5 master arai, ucap Lolu. Tidak, tetua besar, ia harus menjadi ahli alkimia. Bahkan ia mungkin bisa mencapai tingkat raja alkimia muda, ucap tetua langit lainnya. Tidak juga, Lintian juga bisa menjadi master pemurnian. Harusnya ia berada di tempat pemurnianku. Ia bisa menjadi raja pemurnian nantinya, ucap tetua keempat yang bernama Du Shaosu. Mereka pun berdebat tentang masa depan Lintian yang menyebabkan Bing Min menjadi mumet. Diam kalian semua. Kenapa kalian ribut sekali dengan kemampuan kalian? Kalian tidak akan bisa mengajarkan cucuku itu, ucap Bing Ye. Lalu apa yang harus kita lakukan, guru? Tanya Lin Hou. Aku pun juga bingung. Sepertinya kita hanya bisa menyerahkan Lintian pada leluhur lama, jawab Bing Ye. Bing Min pun setuju dengan ide dari kakaknya. Baiklah, karena semuanya sudah sepakat, mari kita bubar dulu untuk istirahat, ucap Bing Ye lagi. Aku juga akan memindahkan arai yang dibuat Lintian ke sini.
Sepertinya itu hanya bisa bertahan 1 bulan. Tetapi jika aku merubahnya sedikit, sepertinya itu bisa bertahan dengan baik dan cukup lama, ucap Lolu. Mereka berencana kembali dan mempersiapkan semuanya untuk kembalinya leluhur Bingming dan murid-muridnya ke sekte langit. Sebelum mereka keluar, Lin Ho agak ragu, lalu berkata dengan agak malu pada Ki-er. "Nona Ki-er, bisakah kita berbicara sebentar?" tanya Lin Ho. Melihat sikap orang di depannya dengan malu-malu, Ki-er pun mengundangnya ke rumahnya. Lalu mereka langsung terbang menuju puncak bunga bersama-sama. Sebenarnya mereka memiliki perasaan masing-masing, tapi tidak ada yang mau berbicara duluan. Mereka berdua sama-sama sombong dan juga adalah orang kuat di generasi yang sama. Sepanjang jalan melihat tetua Ki-er berjalan dengan laki-laki, murid-murid yang ada di sana merasa aneh. Untuk pertama kalinya, seorang laki-laki dewasa datang ke puncak bunga itu. Sesampainya di puncak, mereka melihat Lin Tian dan Lulu sedang bermain bersama. "Nona Ki-er, bisakah kita berbicara hanya berdua saja?" ucap Lin Ho. "Apa yang ingin Tuan Lin bicarakan padaku?" tanya Pri Ki-er. "Itu sebenarnya aku menyukaimu, Ki-er. Aku menyukaimu semenjak kita bersama dulu, jelajahi dunia rahasia bersama, merasakan hidup mati bersama," ucap Lin Ho yang sangat gugup. "Bukankah banyak perempuan lain yang lebih baik dari aku di luar sana? Tuan Lin, jangan mengatakan hal seperti itu," jawab Ki-er. Tidak ada wanita lain dan aku berani bersumpah di depanmu. Aku sangat menyukaimu, Nona Ki-er, ucap Lin Ho dengan serius. "Cukup, Anda tidak perlu bersumpah lagi," balas Ki-er menghentikan Lin Ho yang berniat bersumpah. Mereka memang memiliki perasaan yang sama saat ini. Hanya saja, Ki-er masih merasa khawatir dengan Lin Tian nantinya. "Ki-er, aku tahu kekhawatiranmu. Aku berjanji padamu bahwa Lin Tian juga adalah anakku. Jika aku berani membedakannya nanti, biar petir surgawi menyambarku dengan ganas," ucap Lin Ho dengan tegas. Melihat hal itu, Pri Ki-er pun tercengang dan sedikit tersentuh. "Sudah cukup. Aku tidak ingin kamu bersumpah seperti itu lagi," ucap Ki-er dengan sedikit air mata yang menetes. "Ki-er, apakah kamu mau hidup bersamaku dan menjadi istriku? Biarkan aku menjadi ayah Lin Tian," ucap Lin Ho sambil memberikan rayuan gombalnya dan memegang tangan Pri Ki-er. "Baiklah, aku akan menerimamu," ucap Pri Ki-er lagi. Sontak Lei Hao pun menjadi sangat bersemangat dengan penerimaan dari Pri Ki-er. "Namun walaupun aku menerimamu, nanti bicaralah pada kakak dan guruku setelah ini. Jika mereka tidak setuju, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa," tambah Ki-er lagi. Melihat ibunya dan Lin Ho dari kejauhan, Lin Tian pun merasa sangat senang. Ia tahu kalau ibunya menyukai orang itu. "Hehehe, aku akan memiliki ayah. Mungkin secepatnya aku juga akan memiliki seorang adik," ucap Lin Tian dalam hatinya. Kemudian ia berteriak dan memanggil kedua orang itu dengan sebutan ayah dan ibu. Sontak keduanya menjadi sangat kaget dan kaku. "Dia memanggilku ayah. Jadi lebih baik kita turun bersama sambil seperti ini kan?"
ucap Lin Hao sambil terus memegang tangan Pri Kier. Pri Kier pun hanya menggelengkan kepalanya. Namun ia tidak menolak jika Lin Hao menyentuh tangannya. Kini dengan adanya ayah seperti Lin Hao, Lin Tian menjadi semakin bahagia. Lantas keesokan harinya ia meminta Lin Hao mengajaknya jalan-jalan ke kota. Ketika berada di kota, Lin Tian mendapat 5 batu aneh yang memancarkan kekuatan. Saat mereka kembali ke rumah, mereka melihat leluhur Bing Ye dan Bing Ming ada di tempat sana. Ada juga satu orang lagi selain Pri Kier. Pria tampan ini adalah salah satu leluhur tertinggi dari sekte langit dan merupakan ayah dari gurunya, yaitu Bing Zentian. Seketika Lin Hao memberikan salam pada leluhur Bing Zentian ini. "Ayah, ini adalah cucuku Lin Tian yang kakak laki-laki bicarakan itu," ucap Bing Ming. "Oh, pria kecil ini adalah Lin Tian ya? Ia memang anak yang luar biasa," ucap Bing Zentian. "An ini adalah leluhurmu. Dia adalah ayahku. Jadi cepat beri salam padanya," ucap Bing Ming. Lin Tian pun segera turun dari bahu Lin Hao dan memberi hormat. "Ayah, jadi bagaimana menurutmu?" tanya Bing Ming. Kalian memang benar. Fisiknya istimewa. Dan juga, Lin Tian, bisakah kamu membuka gelangmu itu sekarang juga? Tanya Bing Zentian. Lin Tian pun segera membuka gelangnya. Lalu kultivasinya terbuka dan kekuatan jiwanya terlihat jelas di depan Bing Zentian. Tingkat 5 alam langit. Kekuatan jiwanya sebanding dengan jiwa tingkat 4. Lalu kekuatan fisiknya juga sebanding dengan seorang di alam ilahi awal. "Sekarang pakai lagi gelang itu, nak," ucap Zentian. "Bagaimana ayah? Apakah cucuku itu pantas untuk kamu latih?" tanya Bing Ming sambil tersenyum. "Anak ini memang luar biasa. Ia adalah seorang jenius yang sangat hebat. Bahkan anak dan cucu bodohku tidak sebanding dengannya. Kalau begitu, biarkan kami, para leluhur, yang akan melatihnya. Selain itu, rahasiakan semua tentang dirinya. Jika ada yang bertanya, bilang saja, dia adalah anak Lin Kier dan Lin Hao," ucap Bing Zentian lagi. "Tapi leluhur, bisakah Lin Tian bersamaku dan Kier untuk 2 tahun ke depan? Aku sekarang ayahnya, dan kami baru hidup bersama. Kami ingin bersama sebentar lagi dan memberikan kasih sayang padanya," ucap Lin Hao. Pada akhirnya Zentian pun setuju dan akan melatih Lin Tian 3 tahun lagi. Kemudian setelah 1 minggu, semua persiapan pemindahan sekte salju sudah rampung. Saat leluhur Bing Ming kembali, semua orang pun langsung menyambutnya. Bing Ming tidak menyangka kalau dirinya akan kembali lagi ke sekte langit. Rinduan yang sudah ia rasakan itu kini akhirnya sirna. Leluhur Bing Ming pun sangat bahagia hingga meneteskan air matanya. Semua keresahan di dalam hatinya sirna berkat Lin Tian. Semua murid dari sekte salju juga ikut senang. Mereka juga beradaptasi dengan kondisi sekte langit dan mendapat posisi yang bagus di sana. Tak terasa kini 3 tahun sudah berlalu setelah sekte salju bergabung dengan sekte langit. Setahun sebelumnya, Lin Hao dan Lin Kier mengadakan upacara pernikahan. Saat itu sekte langit jatuh dalam perayaan. Banyak utusan sekte lain datang untuk mengucapkan selamat pada mereka.
Akan tetapi, tidak ada yang tahu kalau Lintian adalah anak angkat dari mereka. Di satu tempat di belakang sekte, berkumpullah dua anak laki-laki yang sedang duduk di depan api unggun. Di sana mereka sedang memanggang kelinci untuk dimakan. Dua anak ini adalah Bin Zhao yang berumur 20 tahun dan Lintian yang kini sudah berusia 10 tahun. Bing Zhao adalah putra dari Bing Yang. Ia juga sudah menganggap Lintian sebagai adiknya sendiri. Bing Zhao termasuk sebagai generasi muda yang jenius. Ia sekarang berada di puncak alam langit. Bing Zhao dijuluki sebagai Raja Pedang, salah satu dari 10 teratas dalam daftar jenius di benua tengah. Ngomong-ngomong, adik, sebentar lagi kamu pasti akan mulai berkultivasi dengan para leluhur. Walaupun kamu sudah cukup kuat, tapi para leluhur pasti akan lebih ketat padamu nanti. Apakah kamu sudah siap? Tanya Bing Zhao. Aku tidak yakin, Kak. Tapi aku akan mencoba. Aku akan menjadi kuat secepat mungkin. Membantu keluarga kita menjadi kuat juga. Dan pergi menjelajahi dunia ini sendirian setelah itu. Balas Lintian. Hahaha. Kamu juga tertarik dengan dunia ini ya? Apakah kamu yakin ingin pergi? Tidak ada yang menarik di dunia ini. Apakah kamu suka meniru sikap kakakmu ini yang suka kabur dari rumah? Hahaha. Bing Zhao tersenyum dan menggoda Lintian. Kakak sendiri yang bilang bahwa dunia ini begitu luas dan juga indah. Jika aku bisa menemukan beberapa harta dan membawanya pada sekte langit, itu pasti akan memperkuat sekte kita, bukan? Ucap Lintian. Kamu benar sekali. Kakakmu mungkin akan duluan pergi menjelajahi dunia ini. Hahaha, ucap Bing Zhao. Setelah itu mereka membagi hasil panggangan mereka di sana. Setelah menikmati kelinci iblis itu, Lintian dan Bing Zhao kembali ke sekte. Keesokan harinya, Bing Yang menemui Lintian untuk mengajaknya pergi ke suatu tempat rahasia yang ada di sekte. Setelah melewati arai, mereka sampai di sebuah bukit dan pegunungan yang indah. Aura di sana juga 2 kali lebih baik daripada di sektenya. Setelah terbang ke bukit yang paling tinggi di sana, mereka melihat beberapa orang yang sedang duduk bersila. Di antara orang itu adalah leluhur Bing Zentian yang duduk menggunakan baju berwarna merah. Ada 4 orang lagi yang sedang duduk di sana dan Lintian tidak mengenalinya. Lintian menghadap leluhur, ucapnya. Bing Zentian, apakah laki-laki kecil ini yang sudah kamu maksud? Tanya salah satu leluhur berbaju biru. Tepat sekali. Ini adalah anaknya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Bing Zentian. Memang ada yang istimewa darinya. Tapi katanya ada gelang yang menghalangi kultivasinya untuk dilihat. Tanya leluhur berbaju putih. Lalu Lintian pun membuka gelangnya dengan bangga. Selama beberapa tahun ini, Lintian juga terus berlatih. Tapi ia dianjurkan untuk tidak meminum pil dan tidak meningkatkan kekuatannya terlalu banyak. Ini adalah perintah Bing Zentian, agar nantinya, sebelum mencapai alam ilahi, Lintian bisa memperkuat yayasannya. Saat melihat kultivasi Lintian, keempat leluhur lama menjadi sangat senang.
Bagus, bagus sekali. Alam langit tingkat 8. Guru spiritual tingkat 5. Hahaha. Tetua berbaju hitam yang selalu diam tertawa senang. An-Er, perkenalkan mereka adalah leluhurmu. Yang berbaju biru itu adalah leluhur Bing Lao. Dia ahli dalam alkimia. Yang berbaju hitam adalah Bing Jin. Dia adalah leluhur khusus dalam bidang arai. Yang berbaju putih itu adalah Bing Shaosu. Dia adalah orang kuat dalam ilmu pedang. Dan yang terakhir, perempuan itu adalah Bing Ying. Salah satu leluhur perempuan yang sangat hebat di tempat ini dan dikenal sebagai Selendang Merah. Jelas Bing Sentian. Lalu Lin Tian pun kembali memberi hormat pada mereka semua. Semua leluhur yang melihat Lin Tian merasa sangat gembira. Mereka sudah siap untuk mengajarinya. Namun mereka masih bingung akan mulai dari mana. Pada akhirnya, Bing Jin pun berkata, "Begini saja, biarkan dia berlatih alkimia selama 1 tahun dengan saudara Bing Lao. Lalu setahun kemudian, ia akan berlatih arai bersamaku. Lalu kemudian, ia bisa berlatih pedang dengan saudara Shaosu. Setelah itu, saudara Zentian akan mengajarkan seni bela diri lainnya. Dan kakak juga mengajarkan semua yang bisa diajarkan pada anak ini." Mendengar ide itu, kelima leluhur akhirnya sepakat. Selama 5 tahun, Lin Tian akan berkultivasi bersama dengan 5 leluhur di sekte langit. Setelah hari itu, mulailah pelatihan Lin Tian bersama 5 leluhur sekte langit. Tahun pertama, ia berlatih alkimia bersama leluhur Bing Lao. Sejak ia mulai berlatih bersama leluhur Bing Lao, Lin Tian diajarkan bagaimana mengolah kekuatan spiritual yang sangat penting bagi alkimia maupun pemurnian. Leluhur Bing Lao juga mengajarkan bagaimana cara menyerang lawan menggunakan kekuatan spiritual. Alhasil, dalam beberapa bulan, kekuatan spiritual Lin Tian maju dengan pesat. Selain itu, kultivasinya juga sudah maju ke puncak alam langit. Dalam proses latihan ini, Lin Tian sudah membuat pil ilahi tingkat menengah secara langsung. Ia juga suka bereksperimen sendiri dalam membuat pil. Saat itu, Lin Tian berhasil membuat pil yang dapat menyembuhkan berbagai macam racun. Lalu di tahun kedua, Lin Tian belajar arai bersama leluhur Bing Jin. Bulan pertama, ia menyuruh Lin Tian menghafal berbagai buku kuno tentang arai. Leluhur Bing Jin pun sangat kagum dengan bakat Lin Tian. Hanya dengan membaca sekali saja, ia sudah bisa hafal semuanya yang ada di buku tanpa terlupakan sedikit pun. Lalu Bing Jin mengajarkan bagaimana menggunakan dan mengendalikan energi spiritual dan ki agar bisa menghasilkan arai yang kuat. Leluhur Bing Jin adalah satu-satunya Grandmaster yang menginjakkan kaki di tingkat Raja Arai setengah langkah. Kultivasi arai terbagi atas Master Arai 9 tingkat. Lalu Grandmaster terbagi 3 tingkatan yang mana itu adalah awal, menengah, dan juga akhir. Setiap tingkatan terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu rendah, tengah, dan puncak. Dan juga semakin bisa mengendalikan ki, maka semakin mudah dalam menyusun arai maupun formasi. Lin Tian sendiri dengan mudah belajar menyusun arai tingkat ke-7. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, ia akan maju ke tingkat Grandmaster dengan mudah.
Di tahun ketiga, Lintian mulai berlatih pedang. Pada saat itu, Lintian dengan mudah mengerti makna pedang dan berhasil membentuk pedang kinya sendiri. Di tahun keempat dan kelima, ia belajar seni bela diri bersama leluhur Bing Sentian dan satu-satunya leluhur perempuan di sekte itu. Setelah pelatihan ini, kelima leluhur sangat puas dengan pencapaian Lintian. Mereka berpikir, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa mereka ajarkan padanya. Lintian, mulai sekarang, kami mengizinkanmu untuk berpetualang keluar sendirian. Kekuatanmu sekarang bahkan lebih hebat dari paman maupun orang tuamu, ucap Bing Ying. Lintian yang mendengarnya pun menjadi agak bingung. Namun ia segera memberi hormat dan mengucapkan banyak terima kasih. Dengan kekuatannya sekarang, Lintian semakin yakin untuk bertualang di luar. Selain itu, ia juga ingin mengetahui asal-usulnya. Tapi sebelum itu, kami ingin kamu melakukan sesuatu untuk kami, ucap Bing Sausu. Apa itu leluhur? Tanya Lintian. Bertarunglah denganku, ucap Bing Sausu dengan tatapan serius. Lintian yang mendengarnya pun mengerti maksud dari leluhur ini. Ini adalah ujian kelulusan yang harus ia lewati sebelum bertualang. Mereka pun segera pergi dari puncak dan bertarung di langit. An-Er, tangkislah 10 gerakanku. Jika kamu bisa membalas seranganku, maka itu akan semakin baik, jelas Bing Sausu. Tiba-tiba aura Lintian langsung mencapai puncak alam abadi. Serangan 1000 pedang. Lintian berteriak dan menyerang. Pedang angin. Leluhur Bing Sausu menyerang juga. Seketika langit bergemuruh saat kedua serangan itu mulai bertabrakan. Keempat leluhur yang melihat pertempuran itu merasa sangat kagum. Walaupun kekuatan Bing Sausu sudah ditekan, tapi tetap saja Lintian menunjukkan pertahanan yang luar biasa. Hahaha, bagus Lintian. Ini adalah serangan terakhirku. Coba tangkis, maka kamu akan dianggap menang, ucap Bing Sausu dengan gembira. Sudah lama ia tidak bertarung seperti ini. Lintian bukan hanya bertahan dari serangannya, ia juga melawan balik dengan serangan yang dimilikinya. Kemudian di belakang punggung Bing Sausu muncul banyak pedang ki. Setiap pedang itu mengeluarkan aura yang luar biasa. Melihat hal itu, Lintian pun menjadi serius. Lalu ia menggerakkan tangannya dan membentuk sebuah segel. Beberapa simbol muncul di tangannya. Lalu segel itu diarahkan ke atas langit. Hahaha, bagus sekali. Ayo, teratai 1000 pedang. Detik berikutnya seluruh pedang yang ada di belakang Bing Sausu membentuk sebuah teratai dan melesat menuju Lintian. Tidak bagus, ucap para leluhur lainnya yang melihat serangan itu yang dikeluarkan oleh Bing Sausu. Leluhur ini sudah melepaskan kekuatan yang melebihi tingkat abadi. Tapi semuanya sudah terlambat. Teratai sudah hampir dekat dengan Lintian. Melihat serangan yang datang, Lintian pun tetap tenang dan tidak takut. Bahkan ia sangat gembira. Setelah menghembuskan napas, Lintian menggerakkan simbol di tangannya dan menghadapi serangan yang datang. Arai bintang api, bintang angin, bintang bumi. Melihat 3 bentuk pelindung itu, leluhur lainnya pun menjadi sangat terkejut.
Itu adalah arai tingkat 8, arai bintang. Jelas Bing Sentian. Lalu teratai pedang bertabrakan dengan pelindung bintang api. Setelah beberapa saat, bintang api itu langsung pecah. Kemudian itu bertabrakan dengan bintang angin yang langsung pecah juga. Tapi serangan yang dihasilkan teratai pedang kini mulai berkurang, tidak sekuat sebelumnya. Pada akhirnya, teratai itu akan bertabrakan dengan pelindung bintang bumi. Tidak bagus. Pelindungnya yang dibuat oleh Lin Tian tidak akan bisa bertahan dari teratai pedang itu, ucap Bing Ying. Benar sekali. Kita harus menyelamatkannya sekarang, balas Bing Lo. Tenang dulu. Ada satu bintang lagi yang belum ditampilkannya. Akan tetapi, Bing Jin akan berbicara, tapi dia agak ragu. Tapi apa? Tanya mereka serentak. Di atas sana, Lin Tian mengepalkan tangannya dan terus mencoba bertahan. Tapi perisai bintang buminya mulai retak sedikit demi sedikit. Lalu segel di tangannya berubah lagi dan ia mulai mengumpulkan ki dengan cepat. Kemudian Lin Tian mendorong semuanya ke segel di tangannya. Jika diperhatikan, aura yang dihasilkan di simbol di tangannya itu seperti embun yang menyatu menjadi bintik-bintik es. Setelah beberapa saat sebelum perisai bumi pecah, Lin Tian pun berteriak. Bintang keempat, bintang es absolut. Seketika segel di tangannya lepas dan membentuk dinding beku yang menakjubkan. Setelah segel selesai, teratai pedang itu berhasil menghancurkan bintang bumi dan bertabrakan langsung dengan bintang es. Lalu serangan itu pun saling bertabrakan dan hancur di langit. Suara keras yang memekakan telinga menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Namun saat itu terjadi, keempat leluhur berteriak keras karena mereka takut Lin Tian akan terluka parah. Namun setelah awan debu menghilang, Lin Tian masih berdiri tegak dengan pakaian yang sudah sobek. Leluhur, aku baik-baik saja. Kalian tenanglah, ucap Lin Tian sambil tersenyum lemah. Sialan kau Sausu, apakah kau mencoba membunuh cucuku? Teriak Bing Ying dengan marah. Leluhur yang lain juga kesal dengan Bing Sausu. Melihat saudara-saudaranya terus menyalahkannya, Bing Sausu pun menjadi mati rasa. Ia memang tahu kalau dirinya sudah terlalu keras pada Lin Tian tadi. Tapi itu pun juga tidak disengaja olehnya. Ia hanya terbawa dengan suasana. Sudahlah leluhur. Leluhur Sausu tidak salah. Aku juga ingin menguji kekuatanku hingga batasnya. Aku akan merasa sedih jika kalian saling menyalahkan seperti ini, ucap Lin Tian. Nak, maafkan aku tadi. Aku sudah terlalu ceroboh, ucap Bing Sausu dengan sangat tulus. Ia juga sangat menyayangi Lin Tian seperti cucunya sendiri. Lantas Lin Tian diberikan pil supaya energi dan darahnya kembali. Nak, lain kali jangan memaksakan dirimu untuk menggunakan kekuatan es itu lagi, ucap Bing Jin dengan tatapan yang tajam. Saudara Bing Jin, memangnya ada apa? Kenapa Lin Tian tidak boleh menggunakan kekuatan esnya? Tanya Bing Sentian. Yang lain juga penasaran. Lin Tian tidak bisa menggunakan kekuatan esnya untuk saat ini. Itu karena ia bisa kehilangan kendali atas dirinya. Atau mungkin saja dia akan menjadi lemah seperti sekarang ini. Ia bisa menguasai 7 elemen lainnya, tapi tidak dengan es. Aku sendiri tidak yakin dengan alasan spesifiknya.
Tapi memang kekuatan esnya jauh lebih kuat dari elemen yang lainnya yang ada di tubuhnya. Menurutku, mungkin hal ini terkait dengan darah di tubuh Lintian. Atau itu mungkin terkait dengan kekuatan dari orang tuanya. Jelas Bing Jin. Sontak leluhur yang lain menjadi terkejut. Semua yang diucapkan Bing Jin kemungkinan besar benar. Lintian yang mendengarnya pun hanya bisa mengangguk dan menurut. Setelah latihan bertarung dengan leluhur Bing Xiaosu selesai, mereka kembali duduk dan minum teh bersama. Jadi An-er, apa yang akan kamu lakukan di luar nanti? Tanya Bing Ying. Aku akan berkeliling antar benua dan juga akan mencoba menjelajahi situs kuno yang ada di seluruh benua ini, jawab Lintian. Oh, jadi begitu ya. Kamu ingin mencari keberuntungan di situs-situs itu, ucap Bing Lo. Iya, bisa dikatakan begitu leluhur. Tapi juga aku akan mencari dan menyelidiki jejak Yimo di dunia ini. Mendengar perkataan Lintian membuat mereka agak terkejut dan juga terpana. Nah, apakah kamu ingin berurusan dengan para Yimo itu? Tanya Bing Sentian dengan serius. Iya, leluhur. Selain itu, aku juga ingin menyelidiki seluruh sekte di benua ini, agar suatu saat nanti, jika para Yimo itu berencana untuk melawan, maka kita bisa melawan balik dan bertahan. Jelas Lintian lagi. Lintian, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu dan kakak laki-lakimu Bing Zhao telah mulai melakukannya sejak 2 tahun yang lalu? Tanya leluhur Bing Xiaosu. Hah? Bagaimana leluhur bisa mengetahuinya? Tanya Lintian sambil memegang kepalanya. Tentu saja aku tahu. Saat kami mengizinkanmu kembali ke rumah orang tuamu di sekte, aku mengikutimu secara sembunyi-sembunyi, ucap Bing Xiaosu. Kamu juga membiarkan tikus kecilmu mencuri ikan milik Long Jiu itu kan? Akibatnya dia kesal dan bahkan mencari ke seluruh sekte, ucap Bing Xiaosu. Hahaha. Anak ini memang masih memiliki sikap nakalnya walaupun sudah dewasa. Mendengar cerita Bing Xiaosu menyebabkan Bing Sentian tertawa terbahak-bahak. Bahkan yang lainnya juga menggelengkan kepalanya. Bukan begitu leluhur. Aku hanya penasaran dengan rasa dari ikan itu, jawab Lintian yang agak malu. Kemudian Lintian menjelaskan semua rencananya dan Bing Zhao ke leluhur itu. Kenapa Bing Zhao tiba-tiba lari dari rumah dan kenapa mereka merencanakan semua ini. Jadi begitu ya. Aku memang setuju dengan rencanamu ini, nak. Bing Sentian menganggukkan kepalanya dan memberikan persetujuan pada cucunya. Yang lainnya juga sangat setuju. Terima kasih leluhur. Lalu Lintian memberi hormat dan berterima kasih atas izin mereka. Jika rencanamu bisa dilakukan, maka sekte kita akan berkembang pada tingkat yang lebih mengerikan. Contohnya sekarang paman pertamamu dan kedua juga sudah mulai keluar dari jalur mereka sebelumnya. Mereka bahkan mencoba satu hal baru, seperti contohnya pamanmu yang mencoba belajar tentang arai. Jelas Sentian. Baiklah, jadi bagaimana caramu untuk bisa menyimpan warisan dari para ahli itu dan membawanya ke sini, nak? Tanya Bing Jin yang sudah mendengar semua keinginan dari Lintian. Dengan bola ini, leluhur Jin,
Lintian pun mengeluarkan sebuah bola dari cincinnya dan meletakkannya di atas meja. Setelah beberapa saat melihat, Bingjin baru sadar apa bola ini sebenarnya. Jangan-jangan eksperimenmu berhasil, Lintian? Tanya Bingjin. Iya, tapi belum aku coba, leluhur. Aku masih sedikit ragu, dan mungkin keberhasilannya hanya 70%. Jelas Lintian. Hahaha, itu sudah cukup tinggi. Dan di hari lain kamu juga bisa mencobanya dengan mencari warisan di dunia luar nanti. Jelas Bingjin sambil tersenyum. Hei, jangan berbicara berdua saja. Apa ini sebenarnya? Tanya Binglo yang sedikit kesal. Oh, ini adalah bola segel. Di dalamnya terdapat rune yang telah diukir. Fungsinya menjebak sebuah roh dan menyimpan hal-hal lainnya. Ini juga mungkin bisa menangkap dan memindahkan hal seperti warisan ke dalamnya, dan juga bisa berfungsi untuk perekaman. Sebelumnya, aku dan Lintian ingin menjadikannya sebagai alat perekam dan menyimpan hal-hal seperti roh. Tapi tak kusangka Lintian bahkan berhasil membuatnya untuk banyak hal, ucap Bingjin. Iya, tapi itu juga beberapa kali gagal, guru. Jadi aku hanya mencoba mengubah sedikit rune yang ada di sana. Jelas Lintian. Oh, begitu ya. Kalau begitu, nanti berikan padaku dan akan aku buatkan lagi beberapa, agar nanti setelah kamu kembali membawa warisan itu, jika kita kehabisan, tinggal kamu bawa saja yang lainnya, ucap Bingjin. Baik, leluhur. Lintian mengangguk dan mengeluarkan batu rekaman, lalu memberikannya pada leluhur Bingjin. Setelah memberikannya, mereka berdua pun tersenyum serius. Apa yang kalian senyumkan, ha? Tanya Bingjin. Tidak ada. Kami hanya tersenyum jika arah yang kami siapkan nanti berhasil, dan mungkin sekte langit juga tidak akan pernah tertembus lagi. Jelas Bingjin. Arai apa? Tanya keempat leluhur yang lainnya. Nama arainya adalah Arai 6 Jebakan Langit. Itu adalah arai yang memiliki 6 jebakan di dalamnya, dan setiap jebakannya sangatlah kuat. Arai ini juga sudah mencapai tingkat tinggi. Bahkan seorang monster tua seperti kalian mungkin akan terbunuh jika tidak mampu bertahan darinya, ucap Lintian. Sontak para leluhur langsung menjadi kaget. Jika itu berhasil, maka sekte langit mereka sangat sulit untuk ditembus. Lintian, apakah kamu akan memberitahu orang tuamu dulu? Tanya Bingjin mengubah topiknya. Lintian pun langsung menggelengkan kepalanya dan berkata kalau dia tidak akan memberitahu orang tuanya. Ia juga meminta agar dirinya bisa berangkat besok. Namun ia berharap agar para leluhur mengatakan pada orang tuanya bahwa Lintian masih berlatih bersama mereka. Kamu tenang saja, serahkan pada kami semuanya. Tapi kamu harus berhati-hati di luar sana. Jelas Bing Sentian. Keesokan harinya Lintian sudah menghadap 5 gurunya dan bersiap untuk pergi. Sekarang berangkatlah. Arai ini akan membawamu keluar. Ingatlah, kamu harus selalu memakai topeng itu agar orang lain tidak mengenalimu. Selain itu, topeng ini akan melindungimu dari beberapa wanita yang bernafsu. Jelas Bingjin. Topeng yang dimaksud itu adalah topeng yang bergambar
seperti wajah manusia. Setelah memakainya, wajah Lintian berubah menjadi sederhana dan tidak setampan dirinya sebelumnya. Topeng berubah wajah ini memang sedikit kurang enak dipakai. Lintian agak mengeluh. Setelahnya, Lintian memberikan hormat dan bergegas ke arah teleportasi. Ketika Lintian menghilang, kelima leluhur merasa kehilangan. Tapi mereka tahu bahwa jika Lintian terus di sini, maka itu akan membuat taringnya menjadi tumpul. Lintian diteleportasi ke hutan belantara yang cukup dalam dari area manusia. Setelah Lintian memperhatikan keadaan di sekitarnya, ia mulai berangkat menuju kota terdekat. Di atas kepala Lintian ada seekor kucing putih yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba ia membuka matanya dan berkata, "Saudara besar, sepertinya di arah itu ada yang bertarung." Lintian pun berangkat ke sana dan menekan kekuatannya hingga tingkat bumi. Ia tidak mau memperlihatkan kultivasinya yang mungkin akan membuat semua orang terkejut. "Du Sunci, kamu tak akan bisa kabur lagi. Hahaha." Seorang pria berotot memakai pakaian hitam tertawa dengan seorang pemuda berbaju merah. "Shaolin, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Jika aku mati, maka aku akan kembali dan mencarimu. Shaolin, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Jika aku mati, maka aku akan mati bersamamu," ucap pria bernama Du Sunci. "Hahaha, serang mereka, jangan biarkan satu orang pun pergi," ucap Shaolin. Lalu 10 pria berpakaian hitam menyerang kelompok Du Sunci. Melihat hal itu, mata Du Sunci merah dan ia menggertakkan giginya. "Hei, bagaimana mungkin 10 orang melawan 5 orang? Sepertinya ini tidak adil. Bagaimana kalau aku ikut serta dalam pertarungan ini?" Sebuah suara tiba-tiba datang, entah dari mana. Gimana terus, semoga Anda terhibur dengan cerita saya setelah bertualang sendiri ke dunia luar. Berhasilkah Lintian mencapai tujuannya? Penasaran dan kelihatannya? Tunggu aja cerita selanjutnya, bro. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Dede undur diri. Arigato.